Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di dalam bagian yang singkat ini, Paulus sudah berbicara tentang rahasia 3 kali banyaknya. Rahasia, rahasia, rahasia. Di ayat ketiga, jikalau saudara memperhatikan, bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku. Lalu di ayat keempat, sekali lagi, pengertianku akan rahasia Kristus. Dan ayat ke-9, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah. Paulus sudah mengerti rahasia itu, yaitu Kristus sendiri, Injilnya. Dan itu telah dinyatakan kepada kita sekarang, dan ia ingin mengerti bagaimana di dalam Kristus yang sudah mempersatukan orang Yahudi dan bukan Yahudi oleh darahnya, mengampuni dosa-dosa kita juga. Rahasia itu ada di dalam Kristus. Paulus berkata di ayat ke-6, di dalam Dia kita menjadi ahli-ahli waris, menjadi gereja, itu bahasanya Paulus. Ahli waris, gereja, dan berbagian di dalam janji, dan terakhir di dalam Dia kita punya jalan masuk kepada Allah. Ayat 12, luar biasa. Saya ingin mengajak kita merenungkan tentang rahasia di dalam Kristus ini, di dalam 3 aspek, saudara-saudara. Yang pertama, yaitu rahasia menghadapi penderitaan. Paulus di ayat pertama menulis begini, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Inggris ini lebih tepat, lebih gampang dimengerti. A prisoner of Christ. Tawanan Kristus. Aku, Paulus, tawanan Kristus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia menulis surat ini di penjara Roma, di bawah otoritas Kaisar Romawi yang namanya Nero. Tetapi yang indahnya, saudara-saudara, dia tidak berkata, aku Paulus tawanan Nero. Padahal secara manusia dia bukan orang yang dipenjarakan oleh Kristus, tapi oleh Nero. Ini rahasia orang yang sudah di dalam Kristus. Paulus malah bermegah.
Dia berkata, aku Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus. Dia tidak memikirkan secara manusia. Dia percaya kepada kedaulatan Allah. Itu sebabnya dia menyebut dirinya tawanan Kristus Yesus. Aku seorang tawanan Kristus. Paulus begitu yakin bahwa di dalam Kristus seluruh hidupnya yang penuh perjuangan dan pergumulan itu, termasuk pemenjaraannya saat itu, semua berada di bawah kehendak Kristus. Itu yang luar biasa, saudara-saudara. Itu yang disiratkan di ayat pertama itu. Di dalam pikiran Paulus, saudara, Kristus itulah raja yang sesungguhnya. Raja di atas segala raja. Dia yang punya kekuasaan tertinggi, bukan Nero. Saudara-saudara, dengan iman Paulus melihat tahta Kristus di tengah penderitaannya. Itu yang kita harus belajar di dalam segala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Christ is my King. Paulus begitu percaya kedaulatan Allah. Tetapi yang selalu menimbulkan pertanyaan di pikiran kita, saudara-saudara, apakah Allah membiarkan umatnya menderita seperti ini? Inikah Kristen? Kenapa Allah mengizinkan umatnya di penjara? Menderita seperti itu. Ini penderitaan orang benar. Kenapa orang Kristen harus menderita di dunia ini? Mari kita belajar, saudara-saudara, apa yang disaksikan di dalam kitab suci. Paulus tidak berbicara, aduh, aku sebenarnya sudah rencana begini begitu. Ternyata gagal, akhirnya masuk penjara. Coba perhatikan bagaimana Paulus berespon. Dia mengajarkan kepada kita semua bagaimana melihat penderitaan di mata Tuhan. Paulus memberikan satu prinsip, saudara-saudara. Mungkin saudara di dalam pencobaan yang berat, ada yang harus duduk di kursi roda seumur hidup. Ada yang harus terbaring di tempat tidur sepanjang sisa hidupnya. Mereka dipenjarakan oleh kelemahan tubuhnya. Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini? Tetapi satu prinsip yang penting diberitakan oleh firman adalah ini, saudara. Jika kita menderita karena kita orang Kristen, apapun itu, sakit, penyakit, kekhawatiran, Paulus mengajarkan kita untuk tidak menggerutu. Paulus tidak pernah berkata, Tuhan, capek mengikut engkau. Tuhan, saya sudah berjerih lelah untukmu. Akhirnya ini yang saya dapat. Tidak ada sedikit pun, saudara-saudara. Malah Paulus bermegah. Aku seorang tawanan Kristus untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Yang pertama, karena dia sadar Tuhan sedang bekerja melalui dia yang sedang menderita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janjinya, kasih setianya kepada kita. Orang yang sudah ditebus oleh darahnya. Di dalam suratnya kepada jemaat Filipi 1 ayat 12, saudara-saudara. Saat itu juga dia sedang dipenjara di Roma. Dia berkata begini, saudara, apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Itu yang luar biasa. Pikirannya itu tidak pernah fokus kepada deritanya. Tapi kepada Kristus. Pekerjaan Tuhan. Kepada hal yang besar. Global. Saudara-saudara. Paulus yakin bahwa dia tidak sia-sia menderita untuk Kristus. Meskipun sampai mati di bawah pemerintahan Nero. Itu yang akhirnya dia alami. Dia dipenggal kepalanya. Tetapi imannya begitu teguh. Dia bersuka cita. Dia menasihatkan kita bersukacitalah senantiasa. Itu di penjara. Karena penderitaannya itu dipakai Tuhan untuk kemajuan penyebaran Injil. Kekuatan untuk tetap menyanyi di tengah derita seperti itu tidak bisa dibeli oleh uang, saudara-saudara. Itu semangat kekristenan yang diturunkan kepada kita dari gereja mula-mula. Yang tidak akan pernah mati. Karena kuasa Kristus itu bekerja di dalam diri kita. Yang kedua, saudara-saudara, kitab suci selalu mengajarkan prinsip yang sama. Firman Tuhan berkata kepada Petrus, di dalam melalui Petrus, saudara-saudara yang kekasih, janganlah heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Tetapi sebaliknya bersukacitalah di dalam penderitaan Kristus. Saudara perhatikan, sukacita orang Kristen dan derita
itu selalu harmonis. Itu bukan kontradiksi. Karena kita mempunyai harapan ke depan. Orang Kristen bukan putus asanya. Tidak, saudara. Tetap harapan berharap. Harapan diberikan. Karena apa, saudara? Supaya kamu juga bisa bergembira dan bersuka cita waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Itu akhir hidup kita. Kita sudah membahas minggu demi minggu bagaimana kita diyakinkan akhir hidup kita bersama Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kalau kamu menderita demi Kristus, bersukacitalah. Karena ada hari depan. Ini iman Kristen. Iman yang menembusi awan gelap, melihat tangan Tuhan terus menyertai kita. Inilah sama dengan apa yang diajarkan oleh Paulus di dalam bagian ini. Di akhir dia berkata, jangan tawar hati, ayat ke-12 itu. Aku dipenjarakan karena Kristus, tetapi lihatlah kemajuan Injil dan kemuliaan yang menantiku. Aku tidak perlu menggerutu, aku mampu bersuka cita karena Kristus senantiasa menyertai aku. Aku dipenjarakan karena Kristus. Paulus berbangga bisa mengikuti jejak kaki Kristus. Kenapa dia dipenjara? Dia memberitahu kita alasannya. Aku bukan tawanan biasa, tetapi tawanan Kristus. Bukan karena pemerintahan Romawi berkuasa. Kalau aku dipenjarakan karena aku menganiaya, justru aku tidak akan berada di penjara ini. Itu yang dulu aku kerjakan. Tetapi sekarang justru aku bebas mengerjakan kehendak Tuhan. Tawanan Kristus. Bahkan aku melayani Kristus seperti orang gila. Dia saksikan sendiri kepada jemaat Korintus. Aku berjeri lelah, sering di dalam penjara, sering hampir mati, di darat kapal karam, kelaparan, kedinginan. Tetapi meski menurut manusia, saudara, kita pikir hidup seperti itu sangat tidak bahagia. Tetapi Paulus menyaksikan jiwanya bersuka cita karena Kristus. Paulus berkata, aku tawanan Kristus. Dia tidak malu. Dia justru berbangga atas kelemahannya itu. Karena kuasa Kristus itu bekerja di dalam kelemahan dia. Dia sudah menjadi tawanan Kristus sejak ke jalan Damaskus itu. Kristus yang bangkit menampakkan diri kepada dia, membawa dia kepada pertobatan. Dia melihat Kristus, dia merasakan cinta Yesus. Dia ditangkap oleh Kristus, dia dipenjarakan oleh Kristus, menjadi miliknya, dan dipanggil menjadi saksi bagi orang bukan Yahudi. Betapa luar biasanya kuasa perjumpaan dengan Kristus. Orang yang sudah bertemu dengan Kristus, sudah disentuh hatinya, maka hatinya itu tidak bisa dipenjara oleh derita fisiknya. Tetapi terus menerus seumur hidup menyangkal diri, memikul salibnya. Paulus menuliskan di dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kuasa Kristus menjadi kekuatan bagi gereja. Dari awal mereka dianiaya, diberi kepada singa, dibakar, mereka tetap bernyanyi. Mereka tetap memuji Tuhan sampai mati wajahnya tersenyum. Nero kagetnya luar biasa, saudara-saudara, sampai menjadi gila melihat kejadian itu. Betapa besarnya kuasa Tuhan kita. Sampai hari ini kita melihat akhir dari orang-orang yang mati karena Kristus. Saudara bisa membaca buku martir dari Fox, F-O-X-E, Fox. Itu kumpulan daripada para martir, mulai daripada Yesus, para rasul, lalu gereja mula-mula, terus sampai hari ini. Orang yang dianiaya karena nama Yesus terus berdiri. Kasih setia Tuhan menguatkan mereka. Hati kita disentuh ketika membaca buku itu, saudara-saudara. Orang Kristen ditantang untuk berkorban demi Injil. Menjadi martir itu tidak selalu harus mati bagi Kristus, saudara-saudara. Tetapi justru hidup bagi Kristus, itu yang lebih susah. Hidup bagi Kristus, bagaimana di tengah penderitaan, tetap memuji Tuhan. Itu yang dikerjakan semua martir. Seumur hidup Paulus dia begitu berani bicara kebenaran.
Jikalau dia play safe, dia tidak akan dipenjara, saudara-saudara. Paulus dipenjara bukan karena berdosa, tetapi karena dia terus khotbah tentang Kristus kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kepada orang-orang bukan Yahudi. Itu sebabnya dia dipenjara. Dia sungguh-sungguh yakin bahwa Kristus mati bagi orang bukan Yahudi seperti ia mati bagi orang Yahudi. Tidak ada perbedaannya. Dia yakin keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Itu sebab dia rela mati untuk itu. Kalau dia rela mati untuk Kristus yang sudah mati untuk dia, maka dia berbangga karena itu. Itu luar biasa kuasa Tuhan. Semua pelayanan kita bagi Kristus. Semua pelayanan kita bagi Kristus harus didasarkan karena dia sudah mati bagi dosa-dosa kita. Semua kita yang percaya bahwa Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita juga dipanggil oleh Tuhan. Jangan sampai kita dipenjarakan oleh keadaan sehingga melihat diri tidak bisa apa-apa. Lalu hidupnya menggerutu dan menjadi sia-sia. Paulus berkata hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apakah kita bersukacita di dalam penderitaan? Kalau kita menderita karena kita orang Kristen, kita harus bersyukur dan memuji Tuhan. Karena kita sudah diberi kuasa bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi untuk menderita bagi Dia. Bersyukurlah, bersukacitalah, sehingga menjadi kesaksian yang hidup kepada orang lain. Di dalam Kristus, Paulus sudah mendapatkan rahasia menghadapi penderitaan. Aku tawanan Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, saudara-saudara, rahasia pelayanan. Paulus di ayat kedua, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Paulus ingin jemaat Efesus mengerti tentang panggilannya yang luar biasa ini. Supaya jangan keberadaan dia di penjara itu justru menjadi sandungan untuk iman mereka. Jangan kasihan sama saya. Lihatlah pekerjaan Kristus yang terus dikabarkan. Diperkembangkan. Dia ingin Efesus fokus kepada Kristus. Jangan fokus kepadaku. Lihat Tuhan. Aku dipercayakan tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Anugerah Tuhan telah diberikan kepadaku sehingga aku menjadi rasul. Sama seperti rasul yang lain. Aku telah menjadi pelayannya. Saudara, Paulus telah memberikan hidupnya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Sehingga seluruh energinya, waktunya semua dipersembahkan kepada Tuhan. Itu dia artinya dia mau menjadi pelayan penyelenggaraan kasih Allah. Sehingga seluruh hidupnya, waktunya, pikirannya dipersembahkan kepada Tuhan. Meskipun aku di penjara, aku bukan tidak ada gunanya. Meskipun dia sekarang tidak bisa berjalan-jalan mengabar Injil lagi, tetapi dia masih bisa menulis. Dan Tuhan pakai tulis saja menjadi kitab suci. Itu Paulus tidak pernah tahu saat itu, saat dia menulis. Mungkin kita tidak seperti Paulus, saudara. Tapi berapa banyak saudara yang sedang dipenjara hidupnya. Tuhan juga masih mempercayakan tugas kepadamu. Tuhan bisa memakai engkau. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Seluruh kekuatan, pikiran, dan waktumu. Jangan menyia-nyiakan hidupmu. Paulus dipercayakan rahasia Kristus itu, yaitu Injil. Paulus di ayat keempat, kamu baca surat-suratku. Kamu akan mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus. Rahasia Kristus, apa artinya saudara? Itu yang dulu telah diberitakan. Tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada para rasul dan para nabi. Artinya saudara, bukan dulu tidak diberitakan di zaman perjanjian lama. Tetapi dulu tidak diberitakan seperti sekarang sudah diberitakan. Jadi ada progresnya, makin jelas.
Dulu masih samar-samar, sekarang menjadi makin jelas. Ini bukan rahasia di dalam arti hurufiah seperti di dalam Inggris. Kalau diterjemahkan rahasia ini, saudara, misteri, itu sesuatu yang gelap, kabur, tersembunyi, tidak jelas, membingungkan. Tetapi Paulus menggunakan di dalam bahasa Yunani, saudara, misterion. Itu kata yang dipakai oleh Paulus itu berbeda pengertiannya. Meskipun tetap rahasia, tetapi sudah terbuka. Di dalam arti tidak lagi dijaga dengan ketat rahasia itu. Di dalam kekristenan tidak ada misteri yang dikhususkan untuk elit rohani. Di dalam gereja tidak ada yang namanya Kristen superior. Paulus dulu sebelum bertobat seperti itu, dia melihat dirinya lebih tinggi dari orang lain. Saya puasa, saya Israel sejati, saya Farisi, saya disunat. Tetapi coba dengar setelah dia bertemu dengan Kristus. Ini salah satu ayat yang paling saya sukai, saudara-saudara, di dalam Galatia. Aku sama sekali tidak mau bermegah kecuali di dalam salib Tuhan kita, Kristus Yesus. Ini Kristen. Saudara sudah bermegah di dalam Kristus? Atau saudara bermegah di dalam hartamu? Di dalam kepemilikan? Aku sama sekali tidak mau bermegah kecuali di dalam salib Tuhan kita, Christ Jesus. Di dalam kekristenan rahasia adalah kebenaran yang meskipun di luar penemuan kita telah diungkapkan oleh Tuhan. Itu anugerah. Di dalam anugerahnya sekarang menjadi milik seluruh gereja. Bukan kehebatan kita, jangan menyombongkan diri. Rahasia yang dulu masih samar-samar sekarang diungkapkan oleh wahyu Tuhan kepada Paulus. Apa rahasia Kristus yang diungkapkan itu? Itu adalah Kristus sendiri. Itu pesan Injil. Itu yang menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan. Dosa kita diampuni. Di dalam Dia tidak ada lagi pemisahan Yahudi dan bukan Yahudi. Rahasia itu sudah jelas. Tidak ada yang boleh superior di atas orang lain. We are all the same. We are the church. We are the sinners. Kita semua adalah perkumpulan orang berdosa yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Itu sebab kebanggaan kita haruslah salib Kristus. Rahasia itu sudah dinyatakan, sekarang semua orang percaya boleh menikmati hak yang sama di dalam Kristus. Yaitu oleh darahnya kita dipersatukan dengan Kristus. Dan dipersatukan dengan sesama orang percaya menjadi satu tubuh. Inilah Injil itu. Inilah rahasia Injil itu. Saudara sadarlah anugerah keselamatan di dalam Kristus. Saudara mungkin kaya atau miskin, tetapi saudara perlu keselamatan. Saudara mungkin berpendidikan tinggi, pandai, berbakat besar, tapi saudara butuh Kristus. Hanya Kristus mati untuk dosamu. Di atas dasar inilah saudara mengerjakan segala sesuatu. Berbisnis, studi, apapun itu. In Christ Jesus. Karena di dalam Dia segala hidup kita menjadi bermakna, memiliki arah yang jelas semua bagi kemuliaan Kristus. Alangkah cilakanya kalau di dalam hidup kita tidak ada arah, saudara. Apa yang kita punya ini? Kalau hidup tidak ada arah yang jelas. Saudara-saudara coba lihat bagaimana Paulus menjelaskan tentang kita sebagai orang-orang bukan Yahudi yang dianugerahi keselamatan di ayat ke-6. Orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil ini, termasuk kita semua, turut menjadi ahli waris, anggota tubuh, dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Orang-orang bukan Yahudi sama-sama menjadi ahli waris, berarti di dalam Kristus, semua janji yang diberikan kepada bangsa Yahudi, diberikan juga kepada kita yang bukan orang Yahudi. Yang kedua, orang-orang bukan Yahudi dijadikan anggota tubuh. Itu artinya di dalam Kristus kita juga boleh menjadi anggota gereja Tuhan.
Yang ketiga, akhirnya mereka menjadi peserta dalam janji, artinya di dalam Kristus kita semua menerima keselamatan yang penuh. Paulus menyadari bahwa dia sendiri pun diselamatkan oleh Kristus melalui Injil. Dia sadar rahasia itu dinyatakan kepada dirinya sendiri di jalan ke Damaskus. Itu selalu menjadi poin dia. Kalau saudara meneliti tulisan Paulus, dia selalu mengingat panggilan dia. Bagaimana dia diselamatkan, bertemu dengan Tuhan itu. Dalam Kisah Rasul, ia menceritakan begini, saudara, saya bacakan dengan merangkum untuk saudara semua. Ketika aku mau menganiaya pengikut jalan Tuhan di Damsyik, dan dalam perjalananku ke sana, ketika sudah dekat Damsyik, siang itu tiba-tiba cahaya turun dari langit mengelilingi aku. Dia selalu ingat itu. Kristus yang menampakkan diri kepadanya, menawan dia. Sejak itu dia menjadi tawanan Kristus, dia menjadi milik Kristus. Tetapi tidak berhenti di situ, saudara. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia menjadi pelayannya. Paulus di ayat ke-7, bagian ini. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya. Menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jadi Paulus menjadi Kristen karena anugerah. Ya, berita Injil itu sudah sampai kepadaku di Damaskus. Kita juga menjadi Kristen karena anugerah. Saya tidak tahu kapan saya, saudara-saudara, waktunya, tepat harinya. Saudara juga mungkin seperti itu. Tidak menjadi masalah. Tetapi Kristus itu yang telah menawan hati kita. Membawa kita kepada dia. Dan Paulus tidak pernah sekalipun melupakan anugerah yang besar itu. Demikian juga kita tidak boleh lupa anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Paulus dan Injil menjadi begitu dekat, saudara. Hidupnya untuk Injil. Dia sadar dia dianugerahi menjadi ahli waris, menjadi anggota gereja Tuhan, dan diberikan keselamatan oleh Kristus. Itu sebab di dalam Roma dia berkata, aku berhutang mengabarkan Injil kepada semua orang. Baik terpelajar ataupun tidak. Ini prinsipnya di dalam kitab suci. Kita diselamatkan bukan tanpa harus mengerjakan sesuatu. Jika kita sudah menerima anugerah keselamatan, pasti tidak berhenti di situ, saudara. Hanya menikmati anugerah itu saja. Ada tugas yang harus kita kerjakan. Coba lihat Paulus yang menulis surat ini. Setelah dia menerima rahasia Injil, bahwa dia sudah ditawan Kristus, menjadi miliknya, dia dipercayakan tugas. Jadi tugas itu tidak lepas dari respon dia terhadap keselamatan yang sudah dia terima. Itu letak di dalam Kisah Rasul 22 ayat 10. Saya bacakan untuk saudara. Setelah dia bertemu dengan Kristus dan diselamatkan, maka respon dia apa, saudara? One sentence. Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Iman itu bukan tanpa perbuatan, saudara-saudara. Setelah kita beriman, kita harus berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tanya Tuhan, what do I have to do, Lord? Ini kalimat yang harus kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Begitu indah respon Paulus. Dia sadar dia menerima Injil di situ karena anugerah. Dia sadar dia dulunya penganiaya dan pembunuh orang Kristen. Dia ingat itu, dia tuliskan, saudara. Tetapi di dalam anugerah Tuhan dia bangun. Dia berbicara, sekarang aku dikasihani. Darah Kristus yang mulia sudah dialirkan untukku. Aku boleh menjadi ahli waris. Aku boleh menjadi anggota gereja Tuhan. Aku boleh menerima janji keselamatan itu di akhir zaman. Dan kemudian respon Paulus, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Ketika dia sudah buta, saudara, saat itu cahaya begitu terang. Matanya tidak bisa melihat dunia. Baru jiwanya bangun. Dia melihat rahasia Kristus. Kemuliaan salib Injil yang mulia itu justru ketika matanya sudah buta 3 hari.
Saya sering mengingat Fanny Crosby, saudara-saudara, yang matanya buta sejak kecil. Tadi lagu puji-puji itu dia yang tulis. Dia buta, saudara. Justru dia sadar tugasnya dari Tuhan. Dia tidak duduk nangis-nangis menggerutu kepada Tuhan. Tidak, saudara. Dia bertanya, apa yang harus kuperbuat bagimu, Tuhan? Itu sebabnya seluruh hidupnya dia persembahkan untuk Tuhan. Waktunya, energinya dia serahkan kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup sampai dia menulis 8.000 lagu. Itu melampaui imajinasi kita, saudara. Kita yang matanya celik pun belum tentu bisa tulis lagu begitu banyak. Menjadi berkat begitu besar bagi gereja-gereja Tuhan. Saudara tahu salah satu yang sering kita nyanyi, lebih dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat salibmu di aliran darahmu. Itu Fanny Crosby. Selalu kepada Kristus yang dia banggakan. Dia tidak malu, dia buta. Dia bilang, kalau aku ada kesempatan besok sembuh, aku tidak mau. Ini mengagetkan kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena aku akan pakai mataku lihat kecantikanku. Jadi pasti tidak bisa tulis sebaik sekarang. Berapa banyak waktu kita diganggu oleh mata kita, saudara. Sehingga kita tidak bisa berespon kepada Tuhan. Crosby dengan iman yang begitu penuh pengharapan. Berkata begini, saudara. Nanti sampai di surga, aku akan sangat bergembira. Karena yang pertama kali aku lihat adalah Kristus penebusku. Muka dengan muka. Dia meskipun buta telah menggunakan waktu sebaik-baiknya. Tulis lagu, tolong orang miskin. Apa saja yang dia dibebankan oleh Tuhan. Dia adalah orang yang bertanya, Tuhan, meskipun aku buta, apa yang harus kuperbuat? Dan anugerah Tuhan diberikan kepada dia. Paulus berkata setelah matanya buta baru dia sadar dan bertanya, apa yang harus kuperbuat Tuhan? Dan Tuhan menjawab dia, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Paulus menerima anugerah keselamatan untuk mengerjakan tugas dari Tuhan. Ini yang menjadi prinsip kitab suci dan menjadi contoh bagi kita semua. Saudara, jangan tunggu sampai sudah sakit baru sadar. Kita tidak boleh terbiasa memberi yang sisa kepada Tuhan. Waktu yang sudah sisa, ngantuk-ngantuk, sudah capek, baru doa. Baru baca firman. Pagi hari ketika saudara seger, buka firman Tuhan. Meditate. Kita sudah diselamatkan menjadi anggota gereja Tuhan. Dan kita satu hari akan menikmati janji Tuhan mendapat tubuh kemuliaan dan hidup bersama Dia. Itu anugerah yang besar sekali. Tetapi apakah saudara pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Apa tugasku dalam sisa hidupku, Tuhan? Semua orang yang sudah menerima keselamatan Tuhan pasti responnya sama. Para nabi, para rasul, semua orang kudus. Paulus di ayat ke-7, aku telah menjadi pelayannya. Karena pengalaman di Damaskus itu. Untuk memberitakan kekayaan Kristus, yaitu Injil itu. Paulus menjadi pelayan Tuhan. Dan fokus hidupnya adalah Injil. Saudara, pasti tidak semua kita dipanggil menjadi hamba Tuhan full time. Saya tahu itu. Tuhan juga tahu itu, saudara. Tetapi kita yang sudah diselamatkan, apapun yang kita kerjakan tidak lepas dari Injil. Fokus kita harus kepada Kristus dan Injilnya. Karena kita hidup karena itu. Saudara masih ingat pembahasan kita? Bahwa jikalau orang hidup tanpa Injil adalah zombie. Saudara-saudara, seperti mayat yang hidup.
Kita tidak begitu. Kita orang yang hidup karena kita sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Itu sebab fokus kita adalah Injil. Kita mengerjakan apapun di dalam dunia tidak lepas Kristus selalu menjadi fokus kita. Karena di dalam Dia apa yang kita kerjakan menjadi bermakna. Setelah Paulus, saudara-saudara, menerima Tuhan, barulah dia sadar. Apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus jauh melebihi itu semua. Berarti, saudara, Paulus bukan membuang pengetahuannya. Tidak, pengetahuannya tetap banyak dia pakai mengabari Injil. Tetapi yang berbeda, motivasi hatinya. Everything for God, for His glory, Christ glory. Apa bakat yang Tuhan berikan kepada saudara? Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tidak boleh kita egois untuk diri sendiri. Saudara-saudara, itu orang yang mengerjakan tugas pelayanan Injil. Dimanapun selalu Kristus dibesarkan. Anugerah Kristus. Bukankah sama dengan kita semua? Apakah sadar kita ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mati untuk kita? Itu cinta Tuhan begitu besar untuk kita semua. Dan itu harus membuka, dan itu sendiri membukakan rahasia pelayanan kepada kita. Siapapun yang sudah diselamatkan harus melayani Tuhannya. Saudara-saudara, jangan merasionalisasikan dengan doktrin ini itu. Sehingga menutupi dirimu, sehingga akhirnya merasa diri aman, dan saya tidak perlu melayani Tuhan di gereja. Saudara-saudara, renungkan sendiri firman Tuhan hari ini. Saudara datang kepada Tuhan, di hadapan Tuhan yang sudah mati bagi dosamu, tanya kepada Tuhan, apa yang harus aku kerjakan Tuhan? And God will answer you. Sama seperti Paulus, kita juga dipercayakan tugas masing-masing kita. Dan tugas itu tidak pernah lepas dari Injil. Pikiran orang Kristen harus berbeda dengan pikiran dunia. Perasaan, perkataan orang Kristen beda dengan dunia. Karena pikiran, perasaan kita di dalam Kristus. Apa yang sudah diajar dan diteladankan oleh Rasul, kita ajarkan dan teladankan lagi kepada orang lain. Termasuk kepada anak-anak kita. Manusia tidak pernah diselamatkan karena dilahirkan. Karena menikah, tidak pernah, saudara. Manusia diselamatkan oleh Kristus melalui Injil. Sudahkah saudara menyampaikan kepada anak-anakmu? Injil keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus, Paulus sudah menyadari rahasia pelayanan. Kabarkanlah Injil itu kepada orang-orang yang dipercayakan Tuhan di pinggir saudara. Setiap hari ada di situ. Untuk apa dia ada di situ? Untuk saudara menyatakan Injil kepada mereka. Itu poinnya. Saudara mungkin tidak dipanggil membacakan traktat di pinggir jalan. Tetapi orang-orang yang sudah dipercayakan itu kepada saudara. Share the gospel. Karena saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui Injil itu. Di dalam Kristus, Paulus sudah menyadari rahasia pelayanan. Yaitu Kristus yang sudah mati menyelamatkan dia. Dan dia berespon dengan setia. Dengan rendah hati. Tidak digentarkan oleh apapun. Mari kita ikuti jejak kakinya. Yang sudah mengikut Yesus. Yang ketiga terakhir, saudara-saudara, adalah rahasia ketenangan. Rahasia menghadapi penderitaan. Saudara-saudara. Rahasia pelayanan. Dan rahasia ketenangan. Ayat ke-9 Paulus berbicara, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu termasuk dunia ini dan segala isinya, semuanya milik Tuhan. Dia menciptakan dunia ini indah pada awalnya. Tetapi sejak dosa masuk, semua penderitaan muncul.
Ini akibat manusia memilih mendengar setan. Tetapi yang indah adalah Paulus di awal surat ini, yaitu bahwa Allah merencanakan akan mempersatukan segala sesuatu di bawah Kristus. Waktunya sudah ditetapkan Tuhan sendiri. Rahasia ini sudah dinyatakan kepada Paulus, bahwa nanti di akhir zaman, segala lidah akan mengaku Kristus yang sudah mati dan bangkit itu adalah Tuhan bagi semua. Tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah adalah Kristus sendiri. Paulus di dalam Kolose 1 ayat 26. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, yaitu Kristus sudah ada di tengah-tengah kamu. Injil yang sudah dinyatakan kepada kita. Inilah pesan Injil kepada dunia yang berdosa. Manusia terima atau tidak, Kristus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat dunia ini. Tidak ada harapan yang lain di luar Kristus. Kristus adalah satu-satunya harapan bagi dunia yang gelap ini. Paulus di ayat ke-11, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya di dalam Kristus. Berarti tidak ada harapan di luar Kristus. Kita tidak bisa mendapat harapan di mana-mana, saudara. Di dunia ini kita mau cari di mana? Saudara mau baca buku apapun, tidak ada di sana. Pergi ke orang pinter, sama juga. Saudara akan kecewa. Hanya di dalam Kristus, karena Allah sudah menentukannya begitu. Dia hanya akan melakukannya di dalam Kristus. Itu sebabnya apapun yang kita butuhkan, saudara, ada di dalam Dia. Itu ajaibnya Tuhan kita. Kenapa kita selalu harus cari pertolongan dari luar? Apa yang kita butuhkan ada di dalam Dia. Apa yang paling kita butuhkan, saudara-saudara? Tuhan berkata, hidup itu lebih penting dari makanan. Ada orang terus khawatir hari depan, saudara. Tidak tahu hari depan makan apa besok. Tetapi saudara sadar bahwa hidup rohani itu jauh lebih penting daripada materi. Hidup dari Tuhan. Hidup yang rohani. Itu yang membawa kita kepada kekekalan. Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan di atas mimbar itu selalu berurusan dengan jiwa manusia. Jiwa manusia yang sedang berjalan menuju kekekalan. Itu sebabnya saudara-saudara, saya tidak bisa guyon di atas mimbar. Because I know this. Saya sedang berurusan dengan jiwa manusia yang sedang berjalan menuju kekekalan. Saudara, ada tidak perasaan ini ketika saudara mengajarkan firman kepada anak-anak? Jangan melihat anak-anak itu kecil, lucu-lucu, saudara-saudara. Tapi mereka itu punya jiwa. Jiwa yang berjalan menuju kekekalan dan harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Mata kita harus bisa menembus, melihat kepada yang tidak kelihatan itu, saudara-saudara. Barulah sense of responsibility. Harapan hanya ada di dalam Kristus. Itu sebab kalau kita berpegang kepada Kristus, hati kita tenang. Karena Kristus adalah hidup itu sendiri. Kristus memberi kita istirahat. Marilah kepadaku siapa yang berbeban berat. Ketenangan akan kuberikan kepadamu, damai sejahtera itu. Jangan takut. Dunia akan terus bergoncang, perang akan terus berlanjut. Tetapi firman Tuhan berkata, ketenangan jiwa akan kuberikan kepadamu. Damai di dalam hati kita itu. Itu yang paling penting, saudara-saudara. Dunia ini penuh penderitaan, terus akan bergoncang. Tetapi Yesus berkata, aku sudah mengalahkan dunia. Jangan khawatir, kamu yang hidup di dalam aku. Paulus di ayat ke-12, di dalam Kristus kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Apa ini, saudara?
Paulus bicara doa, tentang doa. Kita berani datang kepada dia. Kita tidak ditipu oleh setan. Dosamu sudah terlalu besar. Kamu tidak boleh datang lagi kepada Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Tutup kitab sucimu. Itu tipuan iblis. Saudara-saudara. Tetapi Paulus jelas berkata di dalam firman Tuhan. Kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Bagaimana kita yang berdosa berani datang ke hadapan Allah yang begitu kudus? Hanya satu jawaban, saudara-saudara. Oleh iman kepada Kristus. Tanpa Kristus kita tidak bisa berdoa kepada Allah. Justru di dalam Kristus kita berani datang kepada Dia. Berani memohon hal yang sekiranya, aduh Tuhan, hal yang sesimpel ini saya datang. Karena itu menunjukkan pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Tetapi di dengan iman kepada Kristus, kita yang berdosa berani datang kepada Allah. Dengan darah Kristus, pintu gerbang sorga itu terbuka bagi kita. Alangkah indahnya, saudara-saudara. Kepada siapakah undangan salib ini diberikan? Kepada orang-orang yang gagal, yang salah, yang dipenuhi rasa malu, yang letih dan putus asa. Itu undangan Tuhan diberikan. Saudara, saya ingat di satu persekutuan doa, orang duduk di sebelah pendeta. Dia bilang begini, Pak, saya takut, saya tidak bisa berdoa. Nanti pas giliran kamu doa seperti itu sama Tuhan. That is the one. Ada satu jemaat, saudara, saat perjamuan kudus itu diberikan. Pendeta berkata, barang siapa yang sudah diselamatkan, silakan berbagian di dalam perjamuan Tuhan. Jujur air mata. Tuhan, saya tidak layak menerima ini. Tuhan, saya tidak layak menerima ini. Pendeta turun dari mimbar. Dia kasih bagi. Justru kamulah yang paling layak. Tuhan melihat hatinya, saudara. Tuhan tidak melihat penampilan kita yang sombongnya, yang menggembar-gembor sesuatu kehebatan diri. Tidak. Tuhan menawarkan barang siapa kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Itulah mereka yang sadar dirinya gagal. Yang sadar aku lemah dan hina Tuhan. I come to you. With the blood of Christ. Tuhan menawarkan undangan itu yang sama. Datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beranikah saudara datang? Atau menganggap diri kuat? Paulus berkata di dalam Kristus, jalan kepada Allah sudah terbuka. Kita tidak bisa mengerjakan sendiri, itu maksudnya. Jalan sudah terbuka oleh darah Kristus. Kamu tidak bisa berusaha sendiri. Saudara tahu di dalam undangannya ini Tuhan sedang berbicara tentang orang-orang yang sudah berusaha keras menjalani kehidupan yang lebih baik. Tuhan, saya ingin hidup saya lebih baik, lebih bersih, lebih lurus. Itulah yang Tuhan maksudkan dengan letih, lesu, dan berbeban berat. Martin Luther sudah coba lakukan itu. Berpuasa, menjaga seluruh prinsip di dalam peraturan biara yang begitu ketat. Dia jalankan melebihi itu, saudara. Gagal semuanya. Tetapi yang ada di dalam anugerah, dia melihat kebenaran di dalam Kristus itu. Sama juga dengan kita. Sebelum kita melihat anugerah itu, kita terus berusaha sendiri. Mencoba menjalani kehidupan yang baik tetapi gagal. Yang kita dapat adalah kekecewaan, kegagalan yang menyedihkan. Kita lelah dan sedih. Tetapi Paulus di sini berkata di dalam Kristus kita beroleh keberanian datang kepada Allah. Itu sebabnya jika dosa menekan kita, jika suara setan mengganggu pikiran kita, kamu tidak boleh datang, kamu dosa sudah terlalu banyak. Katakan kepada diri kita, sama seperti Paulus, ya aku memang orang berdosa, tetapi Kristus sudah mati bagiku. Anugerah Tuhan sudah diberikan kepadaku. Kristus sudah mengampuni dosa-dosaku. Ia sudah membuka jalan dan sekarang aku berani datang kepada Allah. Bukan di atas dasar kebaikanku,
tapi Kristus Yesus. Itu dasar keberanian kita. Disitulah perkataan Paulus ini menghibur kita. Di dalam Kristus jalan sudah dibuka. Kristus sudah mengundang kita kepadanya. Datanglah yang pahit hatinya, yang kecewa, yang sedih. Tuhan mengundang saudara datang kepada Dia. Paulus sudah datang. Dia sudah mendahului kita. Dan dia tidak henti-hentinya bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dan dengan penuh kepercayaan dia menyerahkan semua beban hidupnya kepada Tuhan. Dia percayakan kepada Tuhan. Saudara-saudara, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kuncinya, percayalah kepada Dia. Jangan berpikir setelah saya serahkan, saya tidak bisa hidup hari depan saya bagaimana. Alkitab selalu serahkan dan percaya. Dua. Bukan cuma serahkan, percaya Tuhan memimpin hidupmu. Sadarilah bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini ayat yang sangat menghibur kita semua, saudara-saudara. Saya bacakan untuk baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. How glorious is God. Puji Tuhan. Kita tidak perlu dikuasai takut akan kematian. Saudara-saudara, tidak perlu takut magic ini itu, saudara-saudara. Kita percaya kepada kuasa Tuhan. Kasih Tuhan. Karena Allah di dalam Kristus begitu mengasihi kita. Di dalam Kristus kita datang kepada Allah, mendapat istirahat. Mendapat damai sejahtera. Ketenangan itu diberikan. Karena kita tidak lagi bermusuhan dengan Allah. Kita sudah didamaikan. Paulus sudah mendapatkan rahasia ketenangan itu di dalam hidupnya. Itu sebab di ayat terakhir yang kita baca dia berkata, jangan tawar hati. Itu dia di dalam derita. Begitu juga message ini kepada kita semua. Jangan tawar hatiku. Kenapa Tuhan? Karena aku melihat Tuhan. Aku bersuka cita di dalam Tuhan. Yang sudah memimpin hidup Paulus juga. Memimpin hidup kita. Paulus ingin sukacita memenuhi hati kita. Jangan tawar hatimu. Jangan takut. Karena tidak ada yang bisa mengambil berkat ketenangan damai sejahtera itu di hati kita. Kita menjadi milik Kristus. Sudahkah saudara mendapatkan Kristus? Sudahkah Injilnya saudara dengar? Kristus mati bagimu. Kristus mencintaimu. Sudahkah saudara berespon? Apa yang harus kuperbuat Tuhan? Bukan supaya diselamatkan. Tetapi apa yang harus kuperbuat Tuhan membalas cintamu? Itu yang harus kita tanya. Aku mau datang kepadamu Tuhan. Berikanlah ketenangan itu di dalam jiwaku. Amin.